Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan kita lagi santai ya. Bangun tidur, makan bakso, ngerokok, santai. Bang, sebenarnya konsep algoritma itu apa sih bang? Oke, kita bahas ya bro. Tapi kita harus sepakat dulu tentang satu hal, bahwasanya YouTube ini sebenarnya juga bisnis ya. YouTube itu adalah bisnis, di mana saat sebuah konten itu dinilai dari mesinnya YouTube ini konten bermanfaat, atau di 2 jam pertama itu konten yang bermanfaat, maka yang terjadi adalah videomu bakal disebar ya, disebar ke video yang satu tema. Nanti setelah video yang satu tema itu responnya bagus, maka akan disebar ke lebih luas lagi, disebar ke yang berlainan tema ya, akan lebih luas lagi, akan disebar ke seluruh dunia bro. Jadi bahasa apapun ya, tema apapun nanti akan kebagian juga di berandanya dia yang berhubungan dengan videomu. Jadi tidak harus satu tema. Makanya kalau pemula saling berkunjung itu tidak harus satu tema, walaupun sebenarnya satu tema itu sangat membantu untuk perkembangan channel ya. Kita ya sambil santai lah ya, sambil santai. Jadi kenapa kok ini tidak YouTube ini saya bilang bisnis? YouTube ini sama dengan Grab bro, mirip ya, sistem kerjanya mirip. Grab intinya dengan ojol lah. Kenapa? Ojol itu kan menggunakan algoritma juga ya, sistem kerjanya. Pokoknya yang berhubungan dengan online. Contohnya begini, driver ojol yang jarang nolak orderan ya, jarang nolak orderan, setelah itu bintangnya itu bintang 4 ke atas, maka tiap kali orderan itu akan diprioritaskan ke yang bintang 4 atau bintang 5 yang sering nolak orderan itu tadi ya. Tapi kalau sebuah driver itu ogah-ogahan, artinya cuma dapat bintang 3, sering dikomplain orang, kadang-kadang cancel orderan, nah, itu bermasalah juga. Bermasalah dengan apa? Bermasalah dengan ordernya. Jadi kalau ada order masuk, ini algoritmanya akan mengarah ke yang bintang 4 atau bintang 5 itu tadi. Jadi jangan heran seandainya nih begini, supaya ini kenapa kok kita bahas? Supaya bisa dipahami ya, supaya bisa dipahami. Jadi jangan heran kalau teman-teman ya, kalau teman-teman saat ini profesinya sebagai ojol, itu profesi yang mulia juga loh ya. Kita tidak boleh memandang sebelah mata, karena hujan-hujan mereka juga nganter makanan bung, nganter anak bung kadang-kadang. Jadi kalau mungkin ada tempat berkumpulnya ojol, misalnya entah itu Grab atau Gojek atau mungkin apapun ceritanya, apapun lah itu jenis ojolnya, berkumpul di suatu tempat untuk mencari orderan. Lihat, HP-nya sama ya, speknya sama, tapi kenapa kok satu orang atau 2 orang atau beberapa orang itu tiap kali ada orderan masuk gacor banget, dapat itu lagi, sedangkan yang beberapa orang tadi sepi-sepi amat. Itu sebenarnya bukan masalah itu tergantung rezeki, karena memang algoritma itu mengarahkan ke sana ya. Jadi kalau yang beberapa orang ini gacor, ya memang dia bintangnya lebih tinggi, bisa bintang 4, bisa bintang 5 khususnya. Setelah itu jarang nolak orderan. Terus review yang diberikan sampai ini. Terus review yang diberikan oleh customer itu selalu bagus. Dia algoritmanya mereka akan mengarahkan ke orang-orang itu yang sering nolak orderan, yang sering terima orderan dan jarang komplain. Sedangkan yang sering nolak orderan dan bintangnya mungkin hanya bintang 4 dan reviewnya kurang bagus, itu nanti akan dilihat ya, mesin itu akan melihat. Misalnya sama-sama bintang 5 lah ya, sama-sama bintang 5. Mereka sama-sama bintang 5, yang duduk di sana mungkin bintang 5 semua. Tetapi kenapa kok yang satu ini selalu dapat orderan terus yang satu ini masih sepi? Sebuah pertanyaan lagi. Dari semua
yang diberikan, atau dari semua yang bintang yang diberikan dan semua kepuasan konsumen itu tadi, mana yang lebih banyak? Nah, dialah yang dapat. Artinya kenapa? Ya Grab juga, ojol juga nggak mau bisnis, sama dengan YouTube ini, ya. Jadi sebuah video yang walaupun itu video tidak bagus sekalipun, tapi dianggap bagus oleh sistem algoritma itu, ya sudah, bakalan disebar. Sudah paham ya? Sampai sini udah paham ya? Terus Bang, kalau artis kenapa kadang-kadang judulnya asal-asalan aja kok sudah langsung besar Bang, langsung banyak penontonnya bro? Algoritma itu bukan hanya, penilaiannya itu bukan hanya misalnya videomu, ya. Yang pertama contoh, karena sebuah algoritma itu terbentuk, itu nanti juga masih akan discan oleh siapa Bang? Discan oleh AI, ya, artificial intelligence. Jadi keadaan lingkungan sekitar, kayak muka kita, itu juga menjadi bagian dari algoritma. Jadi kalau artis itu mukanya sudah terkenal, ya sudah, mukanya sudah algoritma bro, ya, mukanya itu udah algoritma. Jadi tanpa judul pun, bukan tanpa judul ya, mereka dengan judul asal-asalan pun ya pasti, kalau artis yang lagi berkembang ya pasti mereka akan rame. Tapi 90% artis itu Bang, kenapa masih pakai SEO? SEO-nya asal-asalan bro, ya. Ini saya kasih tahu, saya bongkar ya. Sebelum metode ini ada, sebelum metode upload video dan yang sudah dibahas di Instant Tutor ini ada, atau sebelum Instant Tutor lahir, Instant Tutor ini kan juga pernah menjadi pemula. Belajarnya di mana? Instant Tutor selalu belajar SEO di guru-guru besar, ya. Selalu belajar SEO, selalu belajar tag, selalu belajar hashtag. Makanya saya bilang, yang namanya tag, hashtag, itu sekarang bukan jaminan videomu bakalan rame. Itu nggak jaminan bro, ya. Apalagi yang berhubungan dengan hashtag. Tahu dulu awal-awalnya 2018 yang namanya hashtag, 2017 2018 yang namanya hashtag tag itu masih berfungsi. Contoh, video kita yang berhubungan dengan makan-makan misalnya ya, terus dalam bulan itu ada sesuatu yang viral, contoh aja lah dalam bulan inilah ya, atau mungkin dalam 2 bulan ini yang lagi viral mungkin kasus Sambo, ya, kasus Sambo. Sedangkan video kita itu tidak pernah membahas dan tidak ada hubungan atau kaitannya dengan kasus Sambo, tapi kita selipkan saja, ya, kita selipkan tag dan hashtagnya Sambo, kasus Sambo, 2-3 tag dan hashtag kita selipkan di sana, video kita ikut terkerek naik. Itu dulu, ya. Tapi sekali lagi, YouTube ini sebenarnya goblok, tapi belajar cerdas juga dari kreator-kreator kayak kita. Kreator kayak kita ini sebenarnya lebih cerdas dari YouTube. Kenapa? Kita selipkan, video kita ikut viral, akhirnya ketahuan sama YouTube. Berarti cerdasnya karena belajar dari kita, ya, belajar dari kita, belajar dari kreator. Diselipkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan video, ikut viral, ketahuan oleh YouTube, akhirnya kan berpikir kan, algoritmanya sih nggak berpikir, yang setting algoritma ini sekarang sudah mulai berpikir juga. Ini video yang berhubungan dengan makan-makan, yang berhubungan dengan jalan-jalan, kenapa kok bisa viral padahal videonya biasa-biasa saja. Ternyata setelah dievaluasi ada sisipan dan selipan tag dan hashtag yang berhubungan dengan kasus yang lagi viral. Ini kan sebenarnya nggak masuk akal, tapi itu semua sudah diperbaiki oleh YouTube, ya, oleh sistem robotnya YouTube juga udah diperbaiki, sudah disetting. Makanya sekarang mau hashtagmu banyak pun, kalau tidak terkait dengan videomu gak bakalan viral, ya. Terus caranya gimana Bang? Upload video sampai saat ini masih cukup efektif, nggak ada, dan itu nggak bakalan berubah, ya, nggak bakalan berubah, percaya deh.
Ya, kalau dilihat dari segi keilmuan ya, dari segi keilmuan tentang bagaimana terbentuknya algoritma, bagaimana algoritma itu dibentuk dan dijadikan sebuah rumus dan dimasukkan sebuah sistem, khususnya sistem perusahaan besar, bagaimana cara berpikirnya seorang IT atau yang berhubungan dengan algoritma, gak bakalan berubah. Ingat bro ya, cara berpikir IT dengan cara berpikir orang-orang YouTube, khususnya IT, mereka sama IT, itu mirip. Kok mirip bang? Basicnya sama. Sebuah keilmuan itu di seluruh dunia basicnya bakalan sama, ya. Sekali lagi, sebuah keilmuan yang membahas tentang sesuatu hal atau tentang sebuah teknologi di seluruh dunia basicnya sama dan pelajarannya, pendidikannya dimulai dari hal-hal kecil yang sama. Jadi cara berpikir mereka yang men-setting tentang algoritma sama. Setidaknya pasti ada kemiripan. Kalaupun jalan lurus belok sedikit ya belok di jalan itu juga. Kalau terlalu belok jalannya terlalu jauh, salah alamat. Artinya algoritma itu juga bakalan salah alamat, ya. Kalau beloknya, yang tukang nyeting algoritma itu beloknya terlalu jauh, keluar dari kaidah-kaidah keilmuan yang berhubungan dengan IT, itu bukan teknologi lagi, bukan algoritma lagi. Apa itu bang? Itu sudah beda cabang keilmuan, ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa teman-teman pelajari, ya. Caranya gimana? Oplos. Intinya gini loh bro ya, makin banyak kamu nonton video orang, video channel besar yang subscribernya banyak, itu bakalan makin banyak dan makin sering juga videomu bakal direkomendasikan ke sana. Dan ini teman-teman sendiri harus langsung membuktikan gitu. Bukan hanya katanya, buktikan. Ya, buktikan sendiri secara langsung. Kalau HP-mu satu, pinjemin ke anakmu, pinjemin ke istrimu. Nanti subscribermu ini dijejelin video yang pernah ditonton anakmu apa enggak? Pernah dijejelin video atau channel yang videonya pernah ditonton istrimu enggak? Pasti. Tapi harus subscribe dulu. Tidak harus subscribe dulu, dijejelin juga. Kalau sudah terkait itu bakalan dijejelin, mau subscribe mau enggak. Memang yang tampil di beranda teman-teman itu selalu video orang-orang yang subscribe, kan enggak? Ya. Itu semua sudah kita pelajari. Kayak ada komunikasi dengan YouTube aja, fantatmu. Basic keilmuan insan tutor ini ya IT bro. Ya, IT. Dia udah nggak pusing ya. 16 tahun, kok 16 tahun ya. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kontraknya perpanjangannya 2 tahun sekali tapi berakhir dengan 1 tahun sekali. 6 tahun insan tutor ini ya, saya ini megang BUMN yang berhubungan dengan keuangan, BUMN, badan usaha milik negara, diperbankan, dan itu Jawa Bali, ya, Jawa Bali saya pegang. Saya ketua IT-nya, jadi tahu bagaimana sistemnya. Jadi kalau mungkin mau ngerampok bank dari dulu, ya, tapi kenapa itu nggak dilakukan? jangan itu duit hantu nanti dimakan setan kalau model-model kayak gitu. Lo sekarang kenapa jadi YouTuber? Bukan YouTuber, saya hanya berbagi pengalaman. Kalau masalah urusan duit bro, sudah cukup ya, udah cukup, udah nggak mikir lagi ini. Yang penting sekarang sudah cukup, sudah pas, ya. Anak-anak udah sekolah, sehat semua. Pas istri minta mobil ada, pas istri minta ini ada, semuanya adalah itu aja. Jadi ini hanya berbagi sharing pengalaman. Kalau memang itu ada hasilnya ya syukur, alhamdulillah, nikmati saja. Lagian juga nggak pernah saya makan sendiri. Intinya satu, prinsip hidup insan tutor nih dulu ya. Satu aja, supaya teman-teman memahami. Hak saya perjuangkan, tapi kewajiban saya lakukan dan saya berikan. Hak saya
mendapatkan AdSense. Oke, ya. Ya apa salahnya kita perjuangkan? Kewajiban kita, kalau memang kita menganggap diri kita ini orang beragama, ya kewajiban kita loh bro, 2,5% kalau orang muslim. Dan kanan kirimu itu loh bro, masih banyak yang perlu kamu kasih makan. Itu loh, itu aja. Hak ambil, kewajiban laksanakan. Selesai kan urusan. Enak-enak hidupmu. Ya, sakit pun nggak sampai masuk rumah sakit kamu. Kalaupun masuk rumah sakit ya biasa-biasa saja. Ini hak dimakan, kewajiban dimakan juga. Kenapa? 30 tahun hak orang lain nggak kamu berikan, perutmu kemasukan ular, masuk rumah sakit, habis 500 juta ya. Yang kamu makan selama hidup ya 500 juta itu. Itu simpel aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.